Nanti kalau kita melihat pendidikan itu, ya, saya sering mengatakan bahwa jangan melihat fasilitas, ya, walaupun itu bagian sebetulnya. Tapi yang penting itu bukan fasilitas, bukan gedung mewah, gitu ya, bukan misalnya tingkat pengajarnya yang sudah S3, profesor bahkan. Nah, yang paling penting yang mahal itu adalah lingkungan yang mana, ya, anak-anak didik itu ada selama 24 jam disistemkan, gitu ya, dipaksa dalam tanda petik harus ikut dengan sistem aturan yang berlaku. Itu pendidikan, ya. Sebab pendidikan yang paling mahal itu adalah bukan hanya bagaimana, ya, seorang anak itu mengenal, gitu, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, tapi pendidikan itu adalah melibatkan, ya, harus mencoba, terlibat, merasakan, mengalami, ya, dihadapi. Itu pendidikan, kata kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar sahabat uswah dimanapun Anda berada? Semoga Anda dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Baik sahabat, pada kesempatan ini insya Allah kita akan berbincang-bincang hangat bersama narasumber yang insya Allah luar biasa, yaitu Kiai Haji Ustadz Dr. Haji Ahmad Tajudin yang sudah ada bersama kita di sini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Bagaimana puasanya, lancar Ustadz? Alhamdulillah. Bisa mengikuti dengan, ya, nikmat lah gitu. Alhamdulillah. Baik. Ustadz, pada kesempatan ini kita ingin berbincang-bincang seputar dunia pendidikan ya Ustadz. Karena memang hari ini dunia pendidikan kita, ya, khususnya di negeri kita ini sedang cukup mendapatkan banyak sorotan ya Ustadz. Rasa-rasanya masalah khususnya dalam dunia pendidikan ini tak henti-hentinya ada di tengah-tengah kita ini, ya. Mulai dari kemudian tawuran saja, pacaran yang berujung pada nauzubillah perzinahan, kemudian juga minimnya tingkat literasi, ya, para pelajar, narkoba, bahkan apalagi kemudian LGBT sekarang, ya, dan sebagainya, banyak sekali, kompleks sekali Ustaz. Ini rasanya memang tentu saja menjadi, ya, sesuatu yang perlu kita soroti, kita kemudian juga carikan solusi jalan keluarnya. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang hangat nih bersama Ustadz selaku insya Allah pakar, ya Ustadz, ya, dalam dunia pendidikan yang juga sudah berkecimpung panjang, ya, dalam dunia pendidikan, bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Begitu juga untuk para sahabat uswah sekalian. Nah Ustadz, jadi kalau kita awali dari tadi, ya Ustadz, ya, berbagai fenomena yang ada di dunia pendidikan hari ini. Kira-kira ini apa sih nih sebabnya itu Ustadz, ya? Mengapa bisa begitu carut-marut ini dunia pendidikan hari ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ya, memang sebagaimana kita saksikan, ya, Ustaz Ikhlas, dunia pendidikan memang saat ini dalam kondisi tidak baik, ya, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tapi kalau kita mau, ya, sebetulnya menilai, mendiagnosa, gitu ya, bahasa mudahnya, apa sih sebetulnya, ya, penyebab utamanya? Ya, penyebab utamanya sebetulnya gampang, simpel, dan sangat sederhana, gitu ya. Pertama, ya, yang sedang dididik itu kan manusia. Ya, kita tahu, kita paham bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan. Maka kalau makhluk itu berarti ada yang menciptakan, ada kholik, begitu. Nah, sesungguhnya hubungan makhluk dan kholik ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak akan ada makhluk, begitu ya. Ya, tentu pasti ada kholik, begitu. Nah, bicara tentang siapa yang paling paham tentang makhluk, ya pasti yang menciptakannya. Ya, nah, yang menciptakannya inilah yang paling tahu, yang paling memahami, ya, tentang siapa sesungguhnya makhluk itu dan mesti bagaimana di hadapan kholiknya. Nah, maka kalau kita bicara pendidikan tentu berangkat dari siapa, ya,
yang disebut pendidik itu. Gitu ya. Maka dalam bahasa Arab itu kan pendidikan itu asal kata robba yurabbi. Ya, robba itu kan nanti kalau kita mustaq begitu ya, lebih jauh, itu nanti ada kalimat robbi. Kalau kita doa gitu kan robbi auzi'ni gitu kan. Dan Allah itu rob gitu ya disebutnya. Atau bahasa yang paling mudahnya disebut dengan murabbi. Murabbi itu pendidik. Dan itu bahasa pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari Allah sebagai Rob. Ya, jadi pendidik itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebetulnya ya kaidah utama pendidikan itu kembalikan ya manusia sebagai makhluk itu kepada siapa? Kepada penciptanya. Ya, ketika manusia ingin kembali kepada fitrah, kesucian, bahwa manusia itu juga mengenal siapa sesungguhnya dirinya, dan nanti mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, maka ya sesimpel itu sebetulnya. Ya, kembalikan jati diri makhluk itu kepada Kholiknya. Ya, sebagaimana kembalikan seorang anak kepada pangkuan ibunya, gitu ya. Nah, itu fitrah begitu ya. Kemudian kembalikan alam semesta ini juga sebagaimana alam semesta diciptakan oleh yang menciptakannya. Nah, jadi munculnya deviasi, penyimpangan, kemudian juga hal-hal yang tidak diinginkan ya dalam dunia pendidikan yang kita saksikan, ya memang satu ya manusia tidak didekatkan dengan sang pencipta ya, sebagaimana manusia juga ya mengenal gitu ya dirinya dan nanti mengenal kepada Allah sebagai Robnya. Nah, itulah ya mungkin kata kunci ya yang paling mesti kita pahami ya sebelum mungkin nanti hal-hal yang lainnya. Maka ketika manusia mengenal Allah sebagai Robnya ya, maka dia akan mengenal siapa dia itu sebagai pencipta, dan tentunya nanti ada ikatan antara Khalik dan makhluk yang lebih jauhnya adalah bahwa tindak tanduknya ya terikat dengan apa yang menjadi ikatan tadi begitu. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Jadi memang diawali dari cara pandang yang mendasar lebih dahulu, menyadari bahwa setiap manusia itu mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Kholik gitu ya. Nah, Ustaz, kalau kaitannya ini Ustaz dengan berbicara masih pendidikan dari itu ya. Sebenarnya yang berperan dalam dunia pendidik itu yang punya tanggung jawab terhadap dari dunia pendidikan itu siapa saja Ustaz? Jadi kan begini, mungkin ada yang menilai bahwasannya pendidikan itu tugas guru, ustaz di pondok. Kemudian juga ada yang menilai bahwasanya tidak hanya tanggung jawab tugas ustaz guru di pondok ataupun di sekolah, tapi juga melibatkan peran keluarga, masyarakat, bahkan untuk lingkup yang paling besar gitu kan, itu negara gitu kan. Nah, bagaimana mungkin pandangan Ustadz terkait dengan hal tersebut ya? Ya, memang begini ya. Jadi memang kalau kita bicara elemen-elemen pendidikan, ya tentu ya setelah kita tadi memahami bahwa ya pendidikan itu dikembalikan ya kepada fitrahnya. Maka kalau kita lihat dan baca ya kitab-kitab yang membahas tentang at-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan dalam Islam tentu ya tujuan utama satu saja sebetulnya. Ya, dari sekian banyak pendapat ulama ya supaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Nggak ada tuh ya, nggak ada yang bisa menyaingi dari tiga visi tadi ya. Hasanah di dunia berarti dia soleh, dia baik ya, baik kepada Allah, baik kepada lingkungan sesama manusia. Kemudian wa fil akhirati hasanah, otomatis dunia ini menjadi investasi yang bisa menghantarkan dia di akhiratnya selamat gitu. Kemudian waqina adzabannar, bagaimana dia dengan nanti di akhirat itu bisa selamat dari ancaman siksa api neraka. Itu goal visi utama pendidikan. Nah, maka untuk ya
mewujudkan cita-cita tadi, ya tentu ya Allah sebagai pencipta akan ya menjelaskan lewat utusannya yang nanti dijelaskan dalam kalamullah, kemudian hadis Nabi yang nanti digali oleh ulama dalam ya ilmu-ilmu yang sifatnya yang sudah praktis begitu ya. Nah, inilah langkah yang sesungguhnya menjadi panduan ya dalam mewujudkan cita-cita kesolehan tadi. Nah, oleh sebab itu maka ya sekali lagi untuk menciptakan tadi tentu banyak ya aspek-aspek yang mesti terlibat. Nah, contoh yang paling mudah begini ya. Saya sering mengatakan ya pengalaman kami ya mendidik di lingkungan pondok begitu ya. Apa sih yang minus saat ini gitu ya di dunia pendidikan? Paling tidak lingkungan. Jadi saya sering katakan kepada siapapun, balik wali santri atau juga masyarakat, ya saat ini yang minus itu adalah lingkungan. Sebab mendidik itu sangat butuh lingkungan. Ya, maka nanti kalau kita melihat pendidikan itu, ya saya sering mengatakan bahwa jangan melihat fasilitas. Ya, walaupun itu bagian sebetulnya. Tapi yang penting itu bukan fasilitas, bukan gedung mewah gitu ya. Bukan misalnya tingkat pengajarnya yang sudah S3, profesor bahkan. Nah, yang paling penting yang mahal itu adalah lingkungan yang mana ya anak-anak didik itu ada selama 24 jam disistemkan. Gitu ya. Dipaksa dalam tanda petik harus ikut dengan sistem aturan yang berlaku. Itu pendidikan ya, sebab pendidikan yang paling mahal itu adalah bukan hanya bagaimana ya seorang anak itu mengenal yaitu yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, tapi pendidikan itu adalah melibatkan ya, harus mencoba, terlibat, merasakan, mengalami ya, dihadapi, itu pendidikan kata kuncinya gitu ya. Sebagaimana misalnya Allah mendidik kita. Allah itu kan mendidik orang yang beriman itu kan dengan syariat. Dari mulai yang paling mudah sampai yang paling dimusuhi oleh hawa nafsu. Ya, contoh yang paling mudah menikah gitu ya. Makan, minum, itu kan semua tidak ada yang tidak senang dengan makan minum gitu. Tapi di sisi lain Allah pun juga nanti akan menguji iman kita itu dengan apa? Satu amal, satu kewajiban yang paling puncak. Ya contoh misalnya ya jihad. Ya. Maka ketika dulu ya misalnya Allah mewajibkan jihad lewat perang Uhud misalnya, itu nanti kelihatan mana yang mukmin, mana yang munafik gitu. Apa kuncinya? Siapa yang terlibat, siapa yang tidak terlibat. Jadi yang terlibat itulah sebagai bukti pengakuan syahadah dia. Maka ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, sebetulnya yang dituntut dengan pengakuan tadi bukan hanya ngaku di mulut, tapi nanti ada fase-fase yang mesti dilewati sebagai konsekuensi syahadah tadi. Maka syahadat itu kan aku bersaksi. Nah, aku bersaksi itu di mana-mana kalau seseorang diminta saksi, apa? Kata kuncinya harus melihat langsung. Gitu, Ustaz. Ya contoh misalnya, ya kalau dalam bahasa dunia medsos kan ada pengamat, ada penonton, ada komentator. Ada pemain gitu. Nah, kalau misalnya pemain bola menang gitu ya, itu yang dapat bonus siapa? Pemain kan? Nah, sedangkan penonton, ya dia hanya nonton saja. Kebagian capek. Ada lagi pengamat. Kalau pengamat dia mengamati saja. Ya, ada juga komentator. Ya, yang komen itu kan sampai kapanpun dia akan jadi komentator begitu. Nah, dalam Islam itu ketika dia bersyahadat, ini ya berkait dengan aspek pendidikan, itu sebetulnya apa? Harus include, harus terlibat, harus masuk, gitu. Tidak boleh jadi pemain, tidak boleh jadi penonton. Iya, sebab nanti fase-fase itulah yang nanti akan Allah libatkan dalam kehidupannya. Nah, kenapa ada ujian, ya, dihadapi, kemudian dirasakan, dinikmati. Oh, iya. Nah, itu proses pendidikan gitu ya. Jadi gesekan-gesekan, keterlibatan ya, kemudian perasaannya digojlok gitu. Coba bagaimana? Ya. Nah, maka itu butuh lingkungan, itu butuh wadah, itu butuh tempat. Maka mendidik itu bukan hanya
kognitif sebetulnya. Yang mahal itu bagaimana afektif, psikomotor, kemudian dia bisa belajar hidup yang sesungguhnya. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, iya kan, contoh misalnya makan nih, yang paling mudah saja makan, ya kan? Ya, anak-anak biasanya makan yang enak-enak kan, tapi di pondok pokoknya makan apa yang sudah ada, apa yang disediakan, ya, apapun yang ada di depan kalian, ya makan gitu. Menunya ya sudah, qanaah gitu dengan yang ada. Itu kan pendidikan. Terus juga ya sama istirahat tidur misalnya, ya anak-anak di sini sediakan kasur yang ya apa namanya secukupnya lah gitu, nggak empuk banget, tidak nyaman, apalagi tidak pakai AC dan lain sebagainya, ya. Nah, itu pun juga bagian pendidikan. Mencuci juga sama. Jadi sebetulnya ya sekali lagi, maka kalau tadi yang tanyakan sebetulnya apa yang mesti pendidikan yang terlibat, ya tadi begitu ya. Ya tentu yang melibatkannya itu adalah satu ya pribadi yang sedang dididiknya. Individunya. Tidak boleh dia hanya menjadi penonton, tidak boleh hanya menjadi komentator, apalagi juga sampai pengamat gitu ya. Kemudian yang kedua tentu yang mesti ya terlibat ya kedua orang tuanya. Mobil khusus ini adalah ayah begitu ya. Jadi jangan sampai ada keinginan ya anak jadi soleh tapi kedua orang tuanya tidak melayakkan diri menjadi orang soleh. Itu pun juga sama begitu ya. Jadi anaknya terlibat, orang tuanya terlibat. Nah, lingkungan masyarakat juga harus terlibat. Ya, sampai nanti yang paling tinggi negara pun terlibat. Nah, ketika pendidikan ini hanya dibebankan gitu ya dalam tanda petik kepada individu atau juga kepada kedua orang tua saja. Namun itu ya interaksi keterlibatan includednya masyarakat kemudian juga negara itu tidak, ya ujungnya jadi susah gitu. Sama dengan misalnya halodo kata Sundanya, kemarau panjang itu cukup habis datang hujan sekian menit begitu. Nah, itulah kendala saat ini yang mungkin dihadapi oleh semua ayah bunda, abi umi ya. Banyak yang nanya ke kami, Ustadz kenapa kok anak itu beda? Di pondok rajin, tilawahnya bagus, hafalannya kuat, taat banget. Tapi ketika pulang kok susah banget. Nah, itu. Jadi lingkungan yang tidak tercipta gitu. Masya Allah. Jadi memang bicara pendidikan tadi itu ya memang mesti dan harus melibatkan berbagai elemen. Betul. Individunya, guru, lingkungan. Keluarga ya, masyarakat bahkan negara ya. Negara juga harus ya. Institusi yang punya otoritas gitu kan mengatur. Nah, jadi kalau kembali lagi saat memang tadi ya ke bahan diskusi yang pertama terkait sebab-sebab itu berbagai problematika di bidang pendidikan yang dialami oleh para pelajar remaja. Artinya memang masalahnya bukan hanya individu pelajar, tapi melibatkan yang tadi itu. Mungkin memang ada masalah di keluarga yang tidak teruraikan, lingkungannya juga, bahkan termasuk negara itu sendiri yang mestinya kemudian memfasilitasi, menjaga gitu kan, dan sebagainya. Ini mungkin akan menarik kalau dibedah satu persatu salah. Tapi mungkin untuk kesempatan ini kembali ke fokus sebab dan solusi terkait dengan mungkin solusi praktis dulu deh. Mengatasi masalah-masalah pendidikan yang ada hari ini. Ya, begini ya. Jadi kan Islam ini agama yang lengkap ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi rule of modelnya kan sudah jelas, gitu ya. Kita sebagai manusia, agama ini untuk manusia, maka contohnya itu manusia, bukan malaikat gitu. Maka siapa sebetulnya ya yang menjadi panutan uswah hasanahnya? Ya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah ya, tentu ketika ingin mengubah ya manusia, kan dalam bahasa lain pendidikan sebetulnya. Kalau kita melihat perspektif Rasul diutus untuk mendidik umat kan begitu, yang asalnya tidak menyembah Allah
ya, kemudian menyembah Allah, mengesahkan Allah sebagai Tuhan. Nah, dari sana sebetulnya komponen sudah jelas. Ya, maka ada kitab Ar-Rasul Mu'allim. Rasul itu guru sebetulnya. Masya Allah. Nah, kalau guru, maka sebetulnya kan ada bahan, ya, atau bahasanya kurikulum pendidikannya, ada bahan ajarnya. Apa? Itulah Al-Quran dan Al-Hadis. Masya Allah, ya. Ya, kembali ke situ dulu. Ya, sebab memang fitrahnya manusia diciptakan oleh Allah. Ya, maka ya konsumsi akal, konsumsi hati, konsumsi makanan yang paling nyaman, ya, yang paling menyehatkan, yang paling cocok untuk akal, hati dan fisik manusia, ya datangnya dari Allah. Oh iya. Ya. Gitu. Maka bahasanya kalau bicara masalah kesolehan, panduan hidup, ya tidak ada padanannya. Kalau ingin mengubah manusia menjadi baik, menjadi soleh, ya kembali kepada bagaimana contoh teladan baginda Rasul. Rasul itu ketika mengubah, gitu ya, masyarakat yang jahiliyah, bodoh, gitu ya, tertinggal, gitu. Itu cukup satu dengan Al-Quran, gitu ya. Nah, maka begitupun dari sana kita bisa mengambil apa? Ya, sosok nabinya sudah tidak ada, tapi kan Qurannya masih ada. Itulah sebetulnya yang menjadi alat untuk mengubah. Jadi toolnya masih ada gitu. Ya, toolnya masih ada. Semalam ketika saya sampaikan sedikit ya, malam ini kan malam 17 tadi ya. Ini podcast kita 17 Ramadan ini. Ya, kalau seandainya Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, ya, al-ayah. Dan tidaklah kami menurunkan Quran itu sebagai syifa. Sebagai apa? Obat. Ya. Ya, kita sedikit lah gitu ya. Apa sih obat itu? Ya, bahasa mudahnya obat itu kan untuk menyembuhkan. Kalau kita sakit, di tubuh kita ada virus, bakteri, maka ya kondisi tubuh kita sudah ya menyampaikan sinyal nggak enak badan, demam, batuk, lesu gitu ya. Berarti kan kesehatan kita sudah mulai menurun. Nah, maka dalam kondisi begitu kita datang ke ahlinya kan, ke dokter, berobat, nanti dikasih resep gitu. Nah, solusinya di mana? Solusinya itu kan bukan pada resepnya, bukan pada spesialnya. Ketika obat itu dikonsumsi, semahal apapun kita berobat, ujungnya ketika resep itu tidak, ya, dikonsumsi, tidak dimakan, tidak nempel, tidak include dengan tubuh kita, ya itu nggak bisa menyembuhkan. Itu Pak Ikhlas. Nah, jadi kita ini selama ini kadang-kadang menyampaikan obat, Quran itu hebat, tapi nggak diminum. Itu dia. Itu. Iya kan, kita setiap tahun di malam tanggal 17 memperingati malam nuzul Quran. Tahu itu obat, itu solusi. Tapi masyarakat pada waktu yang sama tidak mau mengambil, tidak mau mengamalkan, tidak mau bahasa yang mudah tadi meminum gitu. Jadi obat itu akan jadi obat yang menyembuhkan kalau apa? Diminum. Nah, pendidikan itu begitu. Maka obat itu kan ada aksi, ada reaksi. Biasanya ketika obat diminum, itu penyakit juga melawan begitu. Ya, kalau obatnya nggak sesuai dengan dosis, bisa jadi kalah tuh. Ya, yang kuat apa? Virusnya begitu ya. Kan ada juga orang yang mungkin berobat sekian kali, tapi belum cocok tuh. Nah, maka sebetulnya ya tadi butuh siapa? Dokter yang baik, yang hebat, resep yang cocok, ya. Kemudian tadi obatnya ya diminum, ya, sekalipun mungkin pahit. Nah, begitulah gambaran ketika Nabi ingin mengobati situasi masyarakat bangsa Arab jahiliyah. Ada aksi, ada reaksi, ada penolakan. Itu sesuatu yang natural gitu. Sebagaimana obat begitu ya. Kalau reaksinya mungkin tubuh nggak terima kan jadi bentol-bentol, ya, alergi dan lain sebagainya. Maka suka tanya, Pak punya obat nggak? Iya betul. Tanya dulu. Gitu. Nah, maka kalau Quran ini tidak disampaikan sampai misalnya, ya,
adem ayem tidak ada reaksi, yaitu ada yang salah. Nah, begitupun kalau kita ingin mengobati, tadi bahasa yang paling mudahnya, masyarakat kita sedang sakit. Dunia pendidikan kita sedang sakit, begitu. Nah, bagaimana obat solusinya? Ya kembali kepada aturan, konsep, kurikulum yang diturunkan oleh Sang Pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa taala dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu. Nah, sesimpel itu sebetulnya. Ya, Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi memang tadi ya saja mungkin bahasa sederhananya juga dari sekian banyak masalah dan sebabnya, satu di antara yang paling mendasar adalah kurikulum ya. Dasar kurikulum dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Memang ya kita hari ini kalau kita mau telaah lebih dalam ya saja. Khususnya barangkali di umum lah gitu ya. Dunia pendidikan yang konteksnya umum. Itu porsi agama, pendidikan agama. Bagus nih. Itu sangat kecil sekali ya, gitu kan, sangat minim sekali. Mulai dari waktunya, apalagi yang tadi itu terkait dengan kurikulum, silabusnya, materi-materi, gitu ya. Nah mungkin juga bisa Ustadz berikan tanggapan lagi terkait itu. Ya begini ya, kalau kita merujuk kepada patokan hadis. Ya, kita sudah kenal semuanya bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, ada yang mengatakan muslimatin, begitu ya. Itu matanya beda-beda, gitu ya. Tapi intinya, gitu ya, maknanya bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Nah, Al-Imam Nawawi, gitu ya, dalam kitab Ta'limut Ta'alim mencoba, gitu ya, menjelaskan. Begitupun Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Yang wajib itu yang mana, gitu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu model apa? Nah, beliau dikatakan di sana ilmu yang wajib yang mengikat kepada semua muslim itu adalah ilmul hal. Apa ilmul hal? Ilmu yang ada kaitannya dengan hukum makhluk dengan kholiknya. Masya Allah ya. Apa itu hukum? Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Gitu ya. Yang 5 nih, hukum-hukum syar'i kan begitu. Nah, setiap kali ilmu-ilmu itu yang langsung terikat dengan wajib, sunat, haram, mubah, dan makruh, itu wajib diketahui. Contoh kayak sholat. Nah, status kita mempelajari sholat itu wajib ain yang tidak bisa diwakilkan. Begitupun juga hal-hal yang nanti, gitu ya, yang menunjang kepada kesahannya itu sholat. Sah atau batalnya sholat, kayak wudhu, berarti bersuci, ya, tentang najis dan sebagainya. Itu wajib untuk diketahui. Nah, termasuk misalnya, ya, selain sholat kan nanti ada puasa, zakat. Nanti kalau misalnya pengusaha dia mau dagang, mau jualan, maka dia wajib tuh mengenal tentang bagaimana hukum al-bai' wasyira, gitu ya, hukum jual beli. Ya, sampai-sampai kan Umar bin Khattab sempat keliling tuh di pasar Madinah, ya, menginspeksi siapa pedagang yang belum mengenal fikih muamalah, tutup dulu tokonya. Nah ini ya, jadi sebetulnya ini saya ingin katakan yang paling penting tidak boleh ada dikotomi ini pelajaran umum, ini agama. Ya, seolah-olah pilihan bukan. Mempelajari agama itu adalah kewajiban yang paling utama dan didahulukan sebelum ilmu yang lainnya. Maka nanti kalau istilah bangunan itu basic pondasi itu agama. Apa sebab dia ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Agama itu nanti akan mengenalkan bagaimana hak dan kewajiban dia di hadapan kholiknya. Itu yang paling utama. Jadi ketika kita di dunia, apa yang paling mahal? Mengenal tentang masa depan akhiratnya. Terutama apakah dia melayakkan di tempat surga atau neraka. Nah, hal-hal yang memang menjauhkan dia dari neraka dan mendekatkan dia dengan surga, itu ilmu yang wajib itu. Nah, gitu. Yang lainnya itu adalah tambahan saja. Maka kan Allah mengatakan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bahasa dunia itu apa? Jangan lupa lah. Ya, dulu ini pengalaman kita mungkin Pak Ustadz Ikhlas juga, gitu kan. Jadi kan kita ya dengan pendidikan yang mungkin kita alami sejak SD, SMP, SMA gitu ya. Ya agama itu kan hanya sebatas lewat saja gitu. Ya cukup mengenal sholat saja. Seolah-olah agama itu disimplifikasi mahdhoh saja.
ya seolah-olah ruang-ruang publik itu ya itu sudah dunia urusannya, ya maka kesannya kalau mau ke agama ya jurusannya agama, mondok gitu ya, jadi ustaz gitu ya, nanti lapangannya ya Kemenang gitu ya, KUA gitu ya, masjid. Ya kalau ingin yang ya sedikit agak hebat gitu ya, kuliahnya di umum, ambil jurusan ekonomi, psikologi, kedokteran gitu ya. Gitu. Saya mengatakan bukan tidak boleh, boleh semuanya itu, tapi basically-nya itu agama. Sehingga nanti semuanya akan dirangkai. Ibaratnya benang-benang yang banyak, tapi nanti akan ditarik oleh satu benang yang utama, agama. Iya, nanti ketika dia misalnya jadi ekonom, terus buat apa jadi ekonom? Ya, mengkaitkan dengan akhiratnya. Nah, Masya Allah. Ya, menjadi psikolog misalnya, dia ngaitkan psikolog yang bagaimana yang akan mendatangkan pahala untuk akhiratnya. Jadi dokter misalnya, sama. Jadi perawat, jadi bidan, dia kaitkan semua dengan akhiratnya begitu. Maka ini penting. Nah, sehingga hal-hal yang menjadi kesalahan kejanggalan sampai saat ini dalam dunia pendidikan itu adalah dikotomi. Nah, ya. Sekularisasi. Dikotomi antara agama dengan kehidupan. Nah, seolah-olah tadi gitu ya, agama cukuplah 2 jam. Agama ini lah nggak usah begitu ya. Cukup yang penting bisa sholat, bisa ngaji, ya, kemudian baik begitu ya. Menurut saya justru pemahaman itulah yang melekat kuat, ya. Sebaik-baiknya orang itu kan akan tumbuh berkembang apalagi dalam sebuah lingkungan. Ya, coba lihat kalau misalnya banyak yang dinyatakan misalnya ya penjahat, korupsi dan lain sebagainya. Itu saya yakin semua juga belajar agama waktu sekolahnya, waktu kuliahnya. Muslim juga, bahkan Muslim juga begitu. Nah ini begitu ya. Jadi ketika tingkat kesadaran ya beragama ini hanya sebatas disimpan pada wilayah-wilayah private, nah ini yang menjadi biang pangkal bencana, ya munculnya fasad di mana-mana akibat tadi agama seolah-olah hanya ada di ruang private, tidak masuk pada ruang publik. Nah, itu cara pandang itu. Nah, maka kembali kepada tadi apa yang ditanyakan, ya tadi menurut saya adalah ya, jadi kembali kepada apa sesungguhnya yang paling cocok, yang paling pas untuk memanusiakan manusia menjadi hamba Allah, ya tidak ada kecuali apa yang dibawa oleh Islam, Rasul begitu ya, Quran, hadis. Nanti dari kedua sumber ini digali oleh ulama. Ya, sehingga hari ini sebetulnya kaidah-kaidah pendidikan sudah sangat praktis, dan ya tentang ilmu parenting, ekonomi, ya, kemudian juga ilmu pendidikan, kemudian sosial, itu sudah sangat-sangat praktis. Ya, sampai kepada menjawab how to. Kalau how to itu kan bagaimana ya sifatnya praktis. Nah, apa namanya ilmu fikih? Maka fikih akan menjawab nanti bagaimana ya seorang ayah mendidik anaknya, seorang suami mendidik istrinya, gitu ya. Kemudian juga kita akan mengenal tentang bagaimana seorang guru mendidik siswanya di sekolah atau di lembaga pendidikan. Dan itu semua sudah lengkap. Ya, ulama-ulama sampai saat ini menuliskan ya dengan gaya bahasanya, pendekatannya. Ya satu sebetulnya esensinya adalah la ilaha illallah sebetulnya. Gitu Pak. Siap. Ya. Alhamdulillah luar biasa, sangat mencerahkan Ustaz ya. Jadi kita pada akhirnya menyadari ya bahwa memang masalah-masalah dunia pendidikan hari ini yang begitu kompleks, sebabnya juga sebenarnya cukup kompleks, tapi yang kalau kita kerucutkan pokok pangkalnya adalah tadi pemisahan agama yang hanya private saja. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita masih ada pertemuan atau sesi berikutnya. Insya Allah ini sesi intikaf nanti. Ya, baik. Ya, sahabat uswah dimanapun Anda berada, insya Allah kita nanti akan berjumpa kembali, akan membahas materi yang akan lebih mendalam dan luar biasa lagi bersama Ustadz Dr. Azi Ahmad Tajuddin. Jangan lupa like, share, and comment, juga subscribe channel Uswah Studio. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.